Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Baik anak-anak yang saat ini berada di sekolah maupun yang ada di rumah. Mari sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur. Tuhan sudah memimpin, menyertai sepanjang malam anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini itu bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan yang baru. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan, Bapa, aku datang padamu. Ya, anak-anak yang di rumah kita naikkan pujian ini ya bersama-sama. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita mau bersama-sama mengatakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk mari anak-anak, kita bersama-sama kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita sebentar akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas pimpinan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami pada saat kami tidur.
Dan di pagi hari ini, kalau kami boleh ada bagaimana kami ada, kami masih diberikan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebentar kami ya Bapak, kami mau bersama-sama untuk duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Tuhan, pakai pendengaran, pikiran, dan hati kami. Urapi pendengaran, pikiran, dan hati kami. Supaya pendengaran, pikiran, dan hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, itu boleh masuk ke dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami. Supaya kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya lewat kehidupan kami, Tuhan, kami boleh menjadi terang, kami boleh memancarkan kasih Kristus, dan kami boleh membagikan apa yang kami dapat lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, yang jauh daripada kurang sempurna, namun kami percaya ada satu pribadi Roh Kudus yang mampu menyempurnakan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Bagi anak-anak siap untuk yang sudah percaya dan siap diberkati firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan amin. Oke. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, apa kabar? Baik. Baik. Puji Tuhan, luar biasa, aku diberkati Tuhan. Oke, Mister mau mengucapkan sekali lagi kepada anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Baik. Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Nah, pada hari ini, pada hari ini, sebelum Mr. Rudi mau menyampaikan firman Tuhan, Mr. Rudi punya 3 pertanyaan sama anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Pertanyaan pertama, siapakah di antara kalian yang suka makan buah? Siapa yang suka makan buah? Wah, banyak di sekolah ya ini. Anak-anak yang di rumah suka makan buah? Ya. Iya, suka makan buah ya anak-anak. Nah, kita makan buah supaya sehat ya, karena buah itu mengandung vitamin. Nah, oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, coba sebutkan buah apa saja. Salah satu buah yang kalian sukai, anak-anak sukai. Pisang. Apa sih? Enggak, terus apa lagi? Durian. Apa? Semangka. Semangka, anak-anak yang di rumah tuh ada yang sebut. Semangka. Apa lagi? Mangga. Ya, apel, jeruk, semangka, pisang. Ya. Nah, dari nama buah yang anak-anak sudah sebutkan tadi, ya, semua buah itu mengandung vitamin. Nah, supaya apa? Supaya tubuh kita itu sehat. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Coba. Ya, pertanyaan ketiga adalah, coba. Biasanya buah itu rasanya seperti apa? Coba. Manis. Manis. Asam. Manis. Apa lagi? Pahit. Ada buah yang asam nggak? Ada ya. Saya buah yang pahit ada. Ada ya, biasanya ada yang buahnya
terasa aja. Wah, kalau paling manis itu enak dimakan ya. Terus ada yang asam, maka cobain ngicipin aja sedikit buah yang asam. Aduh, rasanya udah nggak mau coba lagi. Ya, ada juga yang pahit. Nah, pada hari ini, oke, Mr. Rudy mau menyampaikan cerita firman Tuhan ya tentang buah anggur. Coba, buah apa? Buah anggur. Nah, buah anggur yang Mister ceritakan pada hari ini itu tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya. Buah anggur yang Mister mau ceritakan sebentar ya, tercatat di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru ya. Nah, judul renungan firman Tuhan pada hari ini yang Mister Rudy mau bawakan adalah, coba anak-anak yang ada di sekolah maupun yang di rumah bacakan. Ayo, judulnya apa? Yesus pokok anggur. Iya, Yesus pokok anggur ya. Kenapa Yesus disebut pokok anggur? Nah, oke. Ya, anak-anak yang di rumah maupun yang di sekolah ya. Kenapa Yesus itu disebut pokok anggur? Nah, pada suatu kali Tuhan Yesus ya sedang berbicara ya di depan murid-muridnya dan kepada orang banyak. Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu perumpamaan tentang buah anggur ya, pohon anggur. Nah, ya, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pohon anggur. Nah, pada suatu hari ya, ada sebuah kebun anggur. Nah, ada apa di kebun anggur? Nah, di kebun anggur ini ditanami banyak sekali tanaman anggur. Nah, kemudian anak-anak, nah, di kebun anggur ini ada pemiliknya ya, seorang bapak ya. Di kebun anggur ini ada pemiliknya ya, seorang bapak ya. Nah, kemudian bapak ini ya, bapak yang ada di gambar ini, bapak ini suka sekali menanam kebun anggur ya. Hobinya menanam ya anggur ya, buah anggur. Nah, anak-anak, kemudian ya, nah, karena si bapak ini suka menanam anggur ya, bapak ini rajin ya, selalu menyiram buah anggurnya ya, selalu memberi pupuk ya, sehingga tanaman anggur itu semakin hari bertumbuh menjadi pohon yang besar sekali ya, pohon yang menjadi besar. Tadinya kan kecil ya. Nah, karena bapak ini selalu menyirami buah anggur ya, rajin ya, memberi pupuk ya, buah anggur itu bertumbuh menjadi pohon anggur yang sangat besar. Nah, ketika musim panen tiba ya, nah ini anak-anak coba lihat di gambar. Nah, ketika musim panen tiba, kemudian ya, ranting ya pada pohon anggur ya, ranting kanan pada pohon anggur itu mengeluarkan buah anggur ya, mulai kelihatan buah anggur. Nah, lalu tetapi anak-anak coba lihat, ranting yang pada pohon anggur di kanan menghasilkan buah anggur. Nah, tetapi ranting yang ada di sebelah kiri, ya, ranting yang ada di sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Nah, anak-anak, kenapa ranting yang ada pada pohon anggur, ranting kiri yang ada pada pohon anggur tidak menghasilkan buah anggur, anak-anak? Tahu nggak kenapa? Nah, ya,
Karena itu, ya, si bapak pemilik anggur ini melihat, wah, ranting yang di kiri tidak menghasilkan anggur. Nah, karena itu ranting yang ada di sebelah kiri dipotong, ya, dipotong oleh si pemilik pohon anggur, ya. Lalu ranting itu dibuang, ya. Kemudian ranting itu dibuang. Nah, anak-anak, nah setelah dibuang, apa yang terjadi anak-anak? Nah, setelah dibuang, ternyata ranting itu dikumpulkan, ya. Ranting itu dikumpulkan. Nah, kemudian setelah ranting itu dikumpulkan, ranting itu dijadikan satu, ranting kiri itu kering, ya. Lalu bapak ini mengumpulkan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah yang kering itu, kemudian dibakar dengan api, ya. Dibakar dengan api. Nah, kemudian ranting yang tadi menghasilkan buah, ranting kanan yang menghasilkan banyak buah, kemudian setelah dicoba sama si pemilik anggur, wah, rantingnya rasanya manis, ya, rantingnya manis. Nah, ya, rantingnya manis. Nah, lalu apa anak-anak? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ya, kemudian si bapak itu membersihkan ranting-ranting, ya, yang tadi yang bagian kanan dibersihkan lagi. Nah, supaya apa? Ranting yang bagian kanan itu dibersihkan lagi supaya apa? Supaya bukan kering, supaya lebih banyak menghasilkan buah, ya. Supaya menghasilkan buah itu dibersihin. Wah, ranting yang bagian kanan. Nah, yang bagian kiri nggak dibersihin karena apa tadi? Ya, tidak menghasilkan buah. Buat apa? Dibuang aja rantingnya, terus dibakar. Nah, sedangkan ranting bagian kanan itu dibersihin lagi. Oh, dibersihin lagi, dipotong lagi, ya. Nah, supaya apa? Supaya berbuah lebih banyak. Nah, kemudian setelah musim panen tiba lagi, ya, yang tadinya anggurnya cuma satu ikat, ya, sekarang ada berapa ikat? Ada berapa? 4, ya, ada 4. Wah, kemudian bapak ini senang sekali, ya, si bapak ini senang sekali karena mendapatkan banyak sekali buah anggur, ya. Si bapak itu senang sekali karena mendapatkan buah anggur. Nah, kemudian si bapak ini mengumpulkan anggur-anggur yang tadi yang sangat banyak, ya. Si bapak ini bersuka cita, kemudian bergembira karena ranting kanan itu menghasilkan banyak sekali buah, ya. Buah-buahnya itu dikumpulkan, ya. Nah, untuk apa buah-buahnya itu dikumpulkan? Untuk dimakan, ya, dikonsumsi sama orang-orang, ya, karena rasanya manis. Nah, anak-anak, dari kisah perumpamaan tentang Yesus pokok anggur, ya, Mr. Rudi mau menjelaskan. Nah, ya, Mr. Rudi mau menjelaskan. Nah, dari cerita tentang Yesus pokok anggur, nah, si pemilik pokok anggur itu adalah bapak yang tadi adalah pengusaha, ya, pengusaha, si pemilik pohon anggur. Nah, itu digambarkan seperti bapak di sorga, ya, bapak di sorga, ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, pokok anggur. Nah, siapa sih dari cerita yang bisa sampaikan? Siapa sih pokok anggur itu? Siapa? Pokok anggur siapa? Yesus pokok anggurnya. Ya, kemudian gambar ketiga, ranting. Ya, siapakah ranting dari cerita tentang Yesus pokok anggur? Siapakah rantingnya? Siapa? Kita, ya, Mr. Rudi, anak-anak, ya, itu digambarkan seperti ranting
pohon atau cabang pohon. Nah, kemudian gambar yang keempat, buah. Nah, buah itu adalah sifat-sifat kamu. Ya, sifat-sifat kamu. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai murid Tuhan adalah ranting yang harus berbuah. Ya. Nah, karena kenapa kita harus menjadi ranting yang berbuah? Karena itulah yang memuliakan Bapa kita di sorga. Nah, ya tadi dari cerita yang Mister disampaikan tadi, kalau tidak menghasilkan buah apa? Ranting yang tidak menghasilkan buah di apa? Dipotong. Terus diapain? Dibakar. Jadi ada gunanya nggak? Kalau ranting yang udah dipotong terus dibakar ada gunanya nggak? Tidak ada gunanya. Ya, kita mau menjadi orang yang berguna. Kita mau menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Nah, supaya kita menjadi berkat, ya supaya kita menghasilkan buah buat banyak orang. Nah, anak-anak, apa sih yang harus kita, sifat apa yang harus kita miliki? Nah, Mister punya gambar nih. Sifat-sifat apa yang kita harus miliki? Yang pertama, kasih. Kita harus punya sifat kasih. Ya. Ya. Kemudian apa lagi ini? Sukacita. Ya. Ketiga apa? Damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, kepuasan diri. Jadi kita harus memiliki 9 apa? Ya. Kita harus memiliki 9 buah. Ya. Nah, jadi inilah buah roh ya dengan 9 rasa. Jadi satu buah 9 rasa. Kita harus memiliki 9 rasa ini. Kita harus melekat sama siapa? Kita harus melekat kepada pokok anggur. Ya, kita harus melekat sama siapa? Tuhan Yesus. Caranya gimana kita melekat, mendekat sama Tuhan? Caranya setiap hari kita harus apa? Kita harus apa? Doa. Ya, terus kemudian membaca firman Tuhan setiap hari. Terus apa? Cukup berdoa dan membaca firman Tuhan saja? Cukup? Melakukan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tadi ya. Satu buah 9 rasa. Kita harus saling mengasihi, kita harus punya sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Ya, oke anak-anak ya dikasih Tuhan, cerita firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Biarlah kiranya lewat cerita firman Tuhan yang Mister disampaikan boleh menjadi berkat buat anak-anak semua yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Mari kita anak-anak kita berdoa kembali, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepalanya, kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan supaya Tuhan menyertai sepanjang hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat pada hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh guru kami. Tuhan, Tuhan pakai dan urapi guru kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, baik di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami Tuhan yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini Tuhan. Ya, kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami tetap melekat tinggal di dalam Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar kembali ke kelas kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan melindungi kami pada saat kami belajar, pada saat kami bermain, supaya apa yang kami kerjakan semuanya itu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa bagi anak-anak
yang percaya dan sudah diberkati oleh lewat firman Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama mengatakan amin. Oke, anak-anak, selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Tuhan memberkati.